Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Masuk pada tutorial saya ya, yang ke-13 di channel yang sama, Rida Sang Juara. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi data penelitian yang tidak normal pada saat dilakukan uji normalitas. Nah, oke. Apa sih uji normalitas tersebut? Nah, kita buka di sini, saya ada materinya. Ini kebetulan saya bawakan pada saat workshop ya, ada workshop di tanggal 26 Maret 2021. Kebetulan waktu saya menjadi narasumber. Oke. Nah, uji normalitas itu adalah bagian daripada jenis-jenis uji asumsi klasik selain dari uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, tutorial kali ini saya hanya akan membahas tentang uji normalitas saja ya. Uji normalitas itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Artinya, untuk nilai T dan F akan menjadi bias, teman-teman. Oke. Untuk jenisnya sendiri terbagi menjadi 3 ya. Ada analisis grafik menggunakan p-plot, bisa menggunakan Skinner dan kurtosis, atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, hari ini saya akan menggunakan yang ketiga ya, Kolmogorov-Smirnov. Ketentuannya, jika menerima HO maka berdistribusi normal, tetapi jika menerima HA tidak berdistribusi normal. Dan untuk nilai asimsiknya dia harus lebih dari 5% ya teman-teman ya, kalau mau dikatakan normal dan sebaliknya. Oke, nah untuk data mentahnya teman-teman, nah ini saya berikan data mentah. Ini juga merupakan hasil riset saya ya, yang sebelumnya saya kerjakan. Nah, ada 4 variabel ya. Variabel dependennya 1, kualitas pelaporan keuangan. Kemudian 3 variabel independen. Ya. X1 atau independen pertama adalah SOP, siklus operasi penjualan. Kemudian X2 atau independen kedua, size atau ukuran perusahaan. Kemudian X3 atau independen ketiga, X atau umur perusahaan. Jadi ceritanya saya ingin mengetahui apakah variabel-variabel ini nilai residuanya berdistribusi normal atau tidak ya. Oke, baik. Untuk sampelnya saya menggunakan 28 perusahaan ya teman-teman ya, dari ADA, AKRA, dan seterusnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori perusahaan liquid 45. Kemudian total pengamatannya adalah 112 ya. Ini 1 sampai 112 ini. Oke. Kemudian untuk periodenya saya hanya menggunakan periode 4 tahun 2015 sampai 2018. Oke ya. Nah, caranya mudah teman-teman. Yang harus kita lakukan ya, kita harus punya data mentahnya dulu. Kalau sudah, kita juga harus memiliki aplikasi SPSS ya. Oke, langsung saja ya masuk ke tutorial kali ini. Saya akan buka dulu tutorialnya ya. Pertama langkahnya kita buka dulu IBM SPSS Statistik 26, karena kebetulan saya punyanya SPSS versi 26 ya. Sambil running ya, kita tunggu. Nah, bagi teman-teman misalkan teman-teman nggak punya 26, nggak apa-apa, teman-teman bisa menggunakan versi di bawah 26, misalkan punyanya 25, 24, 23, 20 boleh ya. Oke, langkahnya mudah ya teman-teman. Ini ada new datasheet, kita klik ya. Kemudian kita lari ke bawah, ada tulisan open, karena ini ketutup jendela jadi nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman di situ di bawah ada tulisan open, teman-teman klik saja. Nah, oke. Biasanya SPSS akan muncul 2 jendela. Yang pertama adalah input, kedua output. Untuk inputnya seperti ini, akan ada data view. Ini akan ada variable view. Namanya variable view yang akan digunakan untuk menginput nama-nama variabel dan pengaturan data. Kemudian satunya lagi ada data view. Nah, ini digunakan untuk menginput data Excel yang tadi, data mentah masukkan ke sini, gitu. Kemudian satu lagi ada jendela output, teman-teman. Nih, ada tulisannya output ya. Nah, ini.
Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke variabel view ya yang ada di input untuk mengisi name, tipe, dan seterusnya. Nah, caranya mudah, kita buka data mentah yang tadi ya, ini ya. Nah, kita drag Y sampai X3, kemudian kita tekan Shift sama Ctrl, pack down secara bersamaan biar dia ke bawah. Kalau sudah, kita tekan Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian kita lari ke ini yang tadi ya, variable view ya. Kita masukkan ke sini, paste ya, klik kanan paste. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memasukkan data view-nya dulu seperti ini, atau memasukkan ke variabelnya dulu seperti ini juga nggak apa-apa ya. Versinya sama aja, mau ini dulu boleh, atau mau yang data view-nya dulu seperti ini juga boleh, bebas ya. Oke, kalau data view-nya sudah seperti ini, kita masukkan variabel view-nya. Oke, kita namakan Y, X1, X2, X3. Ini adalah data panel ya, karena gabungan daripada cross section maupun time series. Nah, kemudian kita kasih labelnya. Y-nya ada dari KPK, X1-nya adalah SOP, kemudian X2-nya adalah size, X3-nya adalah X. Nah, teman-teman kalau mau emang ini numerik, teman-teman tinggal ubah numerik atau menyesuaikan tipenya ya. Tinggal diganti saja, menyesuaikan saja. Oke, untuk desimalnya kalau misalkan pengen di belakang koma cuma 2 digit, berarti pakailah 2. Kalau misalkan mau dirubah juga bisa ya untuk ini ya. Oke, nah kita langsung ke measure-nya. Measure-nya ganti dengan skala, karena ini ada keempat-empatnya dia menggunakan rasio ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, langkahnya mudah. Yang harus teman-teman lakukan adalah mencari dulu nilai residualnya. Kan kita ceritanya mau melakukan uji normalitas nih ya, dimana kita ingin ketahui apakah nilai residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkahnya teman-teman harus melakukan regression dulu ya. Oke, caranya mudah. Pertama, teman-teman masuk ke menu toolbar yang ada di sini, yang di atas ini. Cari analyze ya. Kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, analyze, kemudian kita cari regression. Nah, ya. Kemudian ke linear. Saya ulangi, analyze, regression, linear. Kita klik. Nah, muncul seperti ini ya. Pertama ada dependent dulu. Nah, kita masukkan variabel dependentnya Y di sini ya. Kemudian independent kita masukkan. Nah, kita CTRL aja teman-teman biar gabung semuanya, biar ngeblok. Kemudian kita arahkan ke sini yang independennya. Nah, oke. Ya. Kalau sudah, nah kita buka menu statistiknya ya. Kita buka menu statistiknya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan uji multi, uji auto, teman-teman bisa langsung klik ini saja nih, covariance metrik, kolinearitas, Darwin-Watson, dan case diagnosis. Tapi kalau misalkan cuma mau uji normalitas saja, tidak perlu ya, abaikan yang lain, langsung kita continue. Nah, kemudian berikutnya plot. Nah, kita ganti Y-nya adalah S-receipt ya, seperti ini. Kemudian X-nya adalah Z-pred. Nah, seperti ini. Kalau sudah ini diklik histogram sama normal probability plot. Oke, mudah ya, langsung continue. Nah, kemudian yang terakhir di menu save, kita klik, kemudian kita pilih bagian residual yang ada di bagian kanan, unstandardized, kita klik teman-teman. Jangan tertukar ya dengan yang di kiri ya. Oke, kalau sudah kita continue. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal oke ya, kita klik oke. Nah, kita tunggu, nggak lama kok. Nah, ini adalah regression pertama ya, regression pertama untuk memperoleh nilai residual. Nah, kita bisa lihat nilai residualnya di mana. Kita buka di
variable view. Nah, ini ada tambah satu baris ya, atau kita bisa lihat di data view kita. Nah, ini ada tambahan satu kolom. Nah, ini adalah nilai residual dari data penelitian kita ini, baik antara variabel independen maupun dependen. Nah, kita ingin tahu nih apakah nilai residual ini berdistribusi normal atau tidak nih teman-teman. Nah, oke, langkah berikutnya kalau sudah ada regresi seperti ini ya. Oke, kita langsung lari ke ini saja ya, langsung saja analyze ya, karena kita mau melakukan uji asumsi klasik untuk yang normalitas saja. Analyze, kita klik ya, kemudian kita masuk ke non parametric test ya, regressi dialog, kemudian one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Saya ulangi caranya untuk melakukan uji normalitas: analyze, kemudian non parametric test, lalu legality dialog, kemudian subnya lagi adalah one sample KS. Kalau sudah kita klik, nah teman-teman, untuk unstandard residual yang tadi ya, ini ya, res pertama ini kita masukkan, pindahkan ke kotak kanan. Oke, kalau sudah langsung saja oke ya, abaikan yang lain. Nah, ini akan muncul end partes ya. Oke, nah ini ini. Jadi ini yang atas tadi ini adalah regressionnya, ini data regression ya, dan seterusnya. Nah ini adalah p-plotnya nih teman-teman. Ini adalah p-plotnya. Ya, ini agak-agak mau keluar ya. Jadi syaratnya untuk p-plot uji normalitas itu titik-titik yang bundaran kecil-kecil ini dia harus mengikuti garis diagonal ya, harus mengikuti garis diagonal dan dekat ya. Nah ini agak-agak kalau dilihat dari gambar normal p-plotnya ini agak menjauh dari garis diagonal. Oke, ini kalau kita lihat dari normal p-plot. Nah, selain pakai gambar p-plot, kita juga bisa menggunakan end partes yang tadi, Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini teman-teman. Nah, kita buka untuk apa sih ketentuan daripada uji normalitas. Nih. Nah, syaratnya untuk Kolmogorov-Smirnov ini ya, ketentuannya jika asumsinya dia lebih dari 5 ya, lebih dari 5 maksudnya adalah 5% ya, dia akan berdistribusi normal dan sebaliknya. Nah, kita lihat ya. Nah, asumsi totalnya dia 0,000. Artinya apa? Artinya di bawah dari 5%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa memang nilai residual dari hasil penelitian ini dia tidak berdistribusi normal ya, atau dia belum normal. Nah, ini kalau misalkan belum normal seperti ini teman-teman, ini tidak boleh dilakukan, belum boleh dilakukan untuk melanjutkan uji asumsi yang lainnya ya, seperti lanjutin ke multikol, hetero dan seterusnya, itu belum boleh. Jadi treatmentnya ini harus dinormalkan terlebih dahulu. Nah, caranya untuk tutorial kali ini kita akan melihat atau streaming ya, atau screen, lebih tepatnya screen. Kita akan screen data melalui graph yang ada di sini ya. Jadi sebelum kita mau melakukan treatment supaya data normal, kita melakukan screening dulu. Nah, caranya ini ya, kita pilih menu graph di sini ya. Oke. Kemudian masuk ke legality dialogs lagi ya, tapi ini menunya beda ya. Kita masuk ke histogram. Saya ulangi, kita untuk screening daripada graph per variabel, kita lakukan graph, menu graph, kemudian legality dialogs, kemudian histogram. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, nah, kita screening satu-satu nih teman-teman ya, setiap variabel. Kita masukkan dulu untuk variabel y-nya. Kita klik di sini, display normal curve, kita checklist ya. Kalau sudah kita oke. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana sih distribusi datanya di tiap variabel. Nah, oke.
Nah, ini untuk KPK atau variabel Y-nya ya. Oke, dia agak ke kanan ya, agak ke kanan. Nah, kita bisa melihat nih syaratnya apa sih kalau misalkan normal, dia datanya normal ya. Kalau normal kita bisa lihat di tabel berikut nih teman-teman. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Jadi kondisinya kalau bentuk distribusinya dia normal, dia akan seperti ini normalnya ya, dia akan seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak seperti ini, nah kemungkinan dia akan modelnya seperti ini, bisa positif skewness, negatif skewness, bisa positif kurtosis, bisa negatif kurtosis. Nah, caranya apabila ada model selain tidak normal bentuknya, kita harus melakukan transformasi nih teman-teman. Nah, bentuknya sesuai dengan modelnya ya, ini sudah ada bentuk daripada treatmentnya. Dan ini adalah jenis-jenis transformasinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan SQRT, logaritma 10, logaritma atau ln ya, atau inverse, bisa SQRT K min X, logaritma 10 K min X atau 1/K min X. Jadi ini sesuai dengan jenisnya ya dan bentuk treatmentnya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke yang tadi dulu ya. Oke. Karena ini baru satu ya. Ini baru variabel Y-nya. Nah, ini kelihatan tidak normal ya teman-teman ya, karena dia condong ke kanan. Kemudian berikutnya kita lakukan lagi untuk semua variabel ya, yang belum. Nah, kita ini kembalikan. Kita ke X1. Nah, ini sudah checklist, langsung kita oke. Nah, X1-nya sudah posisinya di tengah-tengah ya, kurang lebih ini sudah normal ya, maksudnya sudah sesuai dengan syarat. Kemudian kita masuk lagi untuk variabel yang kedua, kembalikan, kita masuk ke X2 ya, kita oke. Nah, oke, yang size juga sepertinya sudah normal ya. Oke, kita masuk lagi ke graf yang berikutnya untuk variabel yang belum. X1 sudah, kemudian X3 yang terakhir. Kita oke. Nah, ini juga sepertinya sudah sesuai standar normalitas ya. Oke, jadi untuk yang X sudah normal, sudah sesuai standar normal, size juga sudah, SOP juga sudah. Nah, berarti tinggal satu nih teman-teman untuk graf atau histogram yang Y-nya ya. Untuk yang Y-nya ini sepertinya belum normal. Nah, caranya sebelum kita masuk ke uji normalitas, kita harus treatment dulu nih, kita lakukan dengan cara transformasi data. Caranya mudah ya, karena kita sudah tahu nih kondisi daripada graf untuk variabel Y ya. Kita lihat bagaimana sih kalau modelnya dia seperti condong ke kanan, kita harus apakan ya. Kita kembali ke PPT. Nah, dilihat dari bentuknya tadi ya teman-teman, seperti ini ya, lebih condong ke kanan ya. Nah, ini namanya negatif skewness. Kita lihat di sini ya, negatif skewness. Nah, di sini ada treatmentnya, dia harus menggunakan SQRT dalam kurung K min X atau menggunakan logaritma 10 K min X dalam kurung K min X ya. Nah, oke. Ini saya menggunakan contoh saja satu ya. Saya menggunakan SQRT dalam kurung K min X untuk melakukan transformasi data yang tadi supaya dia berdistribusi normal. Oke. Untuk K-nya ini adalah nilai tertinggi atau maksimum dari data mentah X. Nah, oke. Kita lihat ya. Di data mentah untuk variabel KPK. Nah, oke. Ini nilai tertingginya berapa? Kita klik, kita filter dulu sebelumnya ya. Kemudian kita lihat data yang tertingginya adalah 0,06. Oke, artinya K-nya adalah 0,06 ya. Kita masuk ke sini ya. Nah, kita lakukan caranya, kita benahi dulu supaya tabel atau graf ini ya, bukan tabel tapi graf ya, supaya graf ini dia agak ke kiri ya, supaya dia condong normal ke tengah karena sesuai dengan rata-rata ya. Caranya kita lakukan transformasi data dengan cara transform. Kita klik compute variable. Saya ulangi, transform compute variable akan menjadi seperti ini ya. Kita lakukan transform untuk variabel Y-nya saja atau KPK saja, karena kan hanya itu ya grafnya yang agak belum normal.
Oke, caranya kita klik SQRT karena tadi modenya SQRT, Y atau KPK sama ya, seperti ini. Saya pakai Y saja ya. Nah, karena dia variabel Y atau KPK sama kok. Nah, kemudian teman-teman lari ke sini, function group, pilih all, cari teman-teman yang SQRT ya. Nah, ini dia. Nah, oke, ini ya. Kemudian kita arahkan ke sini pakai panah ini yang di atas. Nah, tanpa model begini ya, yang SQRT main X sesuai dengan negatif skin, sesuai dengan pola daripada tabel ini ya. Oke, jadi kita dianjurkan untuk menggunakan yang ini ya. Main X ya, teman-teman ya. Oke, saya buka yang tadi. Nah, ini kita ketahui tadi 0,06 ya. Kita klik di sini 0,06 ya, 0,06. Kemudian main ya, nilai daripada variabelnya, karena kita variabel Y berarti kita pakai Y yang ini. Nah, kalau sudah ini baru benar ya teman-teman ya, kita oke. Nah, nanti nggak akan muncul warning. Nah, seperti ini. Jadi untuk bentuk transformnya kita pakai SQRT min Y ya. Ini adalah nilai tertinggi, nolnya 0,06 dari variabel data mentah variabel Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah transform seperti ini. Nah, kita cek lagi nih apakah sudah baik ini grabnya. Nah, kita lakukan lagi histogram. Nah, yang tadi ya, yang sudah di SQRT ya. Nah, ini dia. Kita masukkan. Nah, kita oke. Nah, beda ya teman-teman ya. Yang tadi dia condong ke kanan, dia sekarang sudah posisinya di tengah. Nah, seperti ini bedanya. Nah, ini. Nah, ini ya. Yang tadinya condong ke kanan, kemudian pada saat sudah dibetulin ya, sudah dibetulin. Nah, jadi seperti ini. Tuh, sudah posisinya udah di tengah. Tadinya sebelumnya seperti ini, sebelum dilakukan transform ya. Seperti ini. Ya, dengan grafiknya tadi dia agak menjauh ya, teman-teman ya, agak menjauh. Nah, sekarang sesudah ditransform, dia bentuknya sudah menjadi di tengah-tengah. Nah, artinya sudah normal dilihat dari p-plotnya. Kemudian dari histogramnya ya. Kemudian di p-plotnya juga dia sudah agak, yang tadinya seperti ini agak menjauh. Kemudian dia sudah seperti ini tuh, sudah mendekat. Sudah mengikuti garis ya dan mendekati garis diagonal. Oke, yang tadi nilainya dia di sini ya. Tuh, untuk statistiknya ya, angkanya juga berbeda. Yang tadinya ini sebelum normal ya. 0,000. Nah, setelah normal coba kita lihat apakah dia langsung normal seperti ini ya. Karena ini saya ambil dari data yang akan nanti saya ujikan ya. Kita lihat ya. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah kita regres kembali ya. Kita regres kembali untuk memperoleh nilai residua yang terbaru. Caranya sama, analyze, regression, linear. Nah, kita pakai yang sudah kita transform ya, jangan yang sama yang semula, jangan ya, kita pakai yang sudah kita transform. Nah, kalau sudah seperti ini masukkan dependennya SQRTY, kemudian independen yang tadi, kemudian kita oke, langsung saja kan kita sudah setting yang tadi ya. Oke. Nah, ini regression yang berikutnya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau sudah, nah langkah terakhir kita ujikan normalitas kembali. Caranya mudah seperti tadi juga langkahnya. Analyze non-parametric test, legacy dialogues, kemudian one sample case. Sama seperti tadi. Klik. Nah, kita masukkan unstandardized yang terbaru ya, atau residua yang kedua yang terbaru. Kalau sudah kita oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, oke. Syaratnya untuk memenuhi dia normal adalah asim sig
waktu T-nya dia harus lebih dari 5%. Nah, ini sudah 0,074, artinya ini di atas 5%. Saya dapat disimpulkan bahwa semua nilai residual dari hasil penelitian ini sudah berdistribusi normal. Ya, ini sama ya dengan tabel yang ada di Excel saya tadi. Ini dia. Tuh. Oke, mudah ya teman-teman ya, hanya gitu saja ya, ini sudah normal, jadi bisa dilakukan ke pengujian yang berikutnya, uji multi, uji auto, dan hetero. Oke, cukup ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, kalau misalkan teman-teman pengen share ke teman-teman yang lain juga boleh di forward ya tutorial ini. Semoga bermanfaat, itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.